penyesuaian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 dengan Undang-Undang 1945 setelah amandemen. 1. Hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan menyerukan kepada negara sesuai dengan pasal 281 ayat 1 substansinya mereka diberi kebebasan untuk mengatur hidupnya sendiri. 2. Kewajiban negara untuk mewujudkan hak-hak negara sesuai dengan pasal 281 ayat 4 substansinya negara dan pemerintah yang berkewajiban untuk mewujudkan serta melindungi hak-hak setiap warga negaranya. 3. Persamaan hak antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan pasal 28D substansinya perempuan dan laki-laki dianggap sama di mata hukum dan mendapatkan perlakuan adil. 4. Hak atas pekerjaan sesuai dengan pasal 27 ayat 2 substansinya setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan dan pemerintah berkewajiban untuk membantu membuka lapangan pekerjaan. 5. Hak untuk menikmati proses kerja yang adil dan menyenangkan sesuai dengan pasal 28D ayat 2. Substansinya, semua warga negara memiliki hak untuk menikmati pekerjaannya dan diperlakukan secara adil. 6. Hak untuk membentuk dan ikut serikat buruh sesuai dengan pasal 28 dan 28E. Substansinya, setiap orang mempunyai hak untuk berserikat dan menyampaikan pendapatnya, yaitu hak atas jaminan sosial termasuk asuransi sosial sesuai dengan pasal 28H ayat 3. Substansinya, setiap orang mempunyai hak atas jaminan hidupnya dan pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nomor 8. Hak atas perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak, dan orang muda sesuai dengan pasal 28G ayat 1. Substansinya, setiap orang memiliki hak atas perlindungan dirinya dan keluarganya dan pemerintah wajib menjamin perlindungan tersebut. Nomor 9. Yaitu hak atas standar kehidupan yang memadai sesuai dengan pasal 28C ayat ke-1. Setiap orang memiliki hak untuk memperbaiki kehidupannya mulai dari ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Pemerintahlah yang berkewajiban untuk menjamin hak tersebut. Nomor 10. Hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai sesuai dengan pasal 34 ayat ke-3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Nomor 11. Hak atas pendidikan sesuai dengan pasal 28C ayat 1, pasal 31 ayat 1 dan 2. Setiap warga negara mempunyai hak atas pendidikan dan pemerintahlah yang berkewajiban untuk hak tersebut. Nomor 12. Hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya sesuai dengan pasal 28I ayat 3. Setiap orang dibebaskan untuk mengikuti budayanya yang mana karena Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, pemerintah hanya berkewajiban untuk melindungi hak tersebut. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005, yakni poin ke-6. Bagian 1 Pasal 1 Ayat 1. Semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri berdasarkan hak tersebut. Mereka bebas untuk menentukan suatu politik mereka dan bebas untuk mengerjakan kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya mereka. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penegakan fakir miskin untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, negara berkewajiban mensejahterakan seluruh warga negaranya dari kondisi kefakiran dan kemiskinan. Dalam pasal 1 ayat 2 dijelaskan, penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah dan atau masyarakat dalam bentuk kewajiban, program, dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Dalam pasal 16 dijelaskan, pemerintah daerah bertanggung jawab memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa. Dalam pasal 27 dijelaskan, penyaluran bantuan kepada fakir miskin diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah secara komprehensif dan terkoordinasi. Penyaluran komprehensif dan terkoordinasi merupakan bagian dari penyaluran bantuan dikoordinasi oleh menteri agar bantuan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Implementasi pasal-pasal tersebut di masyarakat. 1. Negara Indonesia memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk mengatur hidupnya sendiri, mulai dari memilih pendidikan, memilih pekerjaan, memilih kepercayaan, dan lain-lain. 2. Negara berkewajiban mewujudkan hak-hak warga negaranya.
Negara memudahkan rakyatnya untuk mencapai keinginannya dan kebutuhan rakyatnya. 3. Persamaan hak laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan dipandang sama di mata negara, hukum, dan pemerintah. 4. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk bekerja sesuai bidang yang diminati. Mereka bebas memilih bekerja dimanapun dan di bidang apapun sesuai dengan keinginannya. 6. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk berserikat dan berkumpul. 7. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak atas jaminan sosial. 8. Setiap warga negara Indonesia akan diberikan perlindungan dan rasa aman oleh negara, baik itu perlindungan dirinya, keluarganya, martabatnya, dan harta bendanya. 9. Semua warga negara memiliki hak atas standar hidupnya. 10. Setiap warga negara Indonesia diberikan hak untuk mendapatkan standar kesehatan. Pemerintah memberikan Kartu Indonesia Sehat yang dapat dipergunakan untuk berobat. 11. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak atas pendidikan. Negara mewajibkan masyarakatnya untuk bersekolah dan menyediakan beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu. 12. Negara membebaskan masyarakatnya untuk mengembangkan budayanya, karena Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya.